Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Sultan Dion, seorang pujangga dan seniman ternama yang akan menguasai dunia permusikan dan perdangdutan Indonesia. Bercanda. Oke, semoga kamu semua dalam keadaan sehat selalu dan tidak kekurangan apapun. Dan jika pun engkau ada masalah, jangan lupa pergilah ke Pegadaian yang menyelesaikan masalah tanpa masalah. Baik, kali ini saya buka pembicaraan saya kali ini dengan A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Oke, satu ayat saja. Satu ayat. Kenapa saya buka itu dengan Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq? Ya, karena ini yang mau saya bicarakan, yaitu mengenai orang yang berpikir tentang akal kontradiktif. Dia bicara mengagungkan akal, mengganggukan bahwa akal itu lebih utama dengan landasannya tadi itu surat Iqra itu kalau dalam secara agama gitu kan. Bahkan seorang Rocky Gerung pun juga menyatakan demikian. Bayangkan orang yang tidak muslim, yang tidak masuk dalam agama Islam pun memakai surat tersebut untuk pembenaran tentang akalnya. Ya, baiklah, kalau begitu mari kita bedah. Tadi saya sebutkan begini, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Jadi itu perlu digarisbawahi, itu tidak putus tapi nyambung. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Nah, kebanyakan kaum pemuja yang katanya akal sehat itu selalu mengagungkan, bacalah, berarti disuruh gerakan akal, bacalah gitu. Padahal itu ayat gak boleh sepotong, saudara-saudara. Gak boleh sepotong, itu langsung Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu. Begitu. Jadi kalau cuma sepotong, bacalah, betul kesannya cuma akal. Bacalah, ya belajarlah gitu kan, membacalah. Tapi di situ tidak ada sambungan, terusannya itu jangan dipotong. Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu. Jadi apapun itu bicaranya sebenarnya bukan soal akal, justru soal keimanan, soal keyakinan dengan menyebut nama Tuhanmu. Begitu ya. Ini banyak sekarang sudah berseliweran saya perhatikan. Oke, disclaimer dulu, disclaimer. Jadi saya ini bukan ahli agama ataupun ahli tafsir, tetapi saya orang Islam. Ya orang Islam kan tahu dong, harus tahu, wajar, harus tahu, belajar. Kayak kita juga belajar gitu kan, harus tahu gitu apa yang dimaksud dengan Al-Fatihah, apa yang dimaksud dengan Al-Alaq, apa yang dimaksud dengan Al-Ikhlas, kita harus tahu. Nah itu sebenarnya tidak diputus. Kenapa sekarang kok banyak orang yang membegal gitu kan, membegal ayat cuman Iqra melulu. Harus diteruskan kan, diteruskan dong. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu. Artinya di sini yang ditekankan sebenarnya adalah bahwa keyakinan bahwa apapun segala sesuatu aktivitasmu, apapun itu pembelajaranmu, apapun yang kau baca, apapun yang kau lihat, apapun yang kau dengar, itu harus mengagungkan, mengatasnamakan keesaan kepada Allah SWT atas nama Tuhan. Landasannya adalah atas nama Tuhan, bukan akalmu. Bukan akalmu yang kau agungkan. Walaupun nanti di ayat lain tentang ada, maka tidakkah kau berpikir, tidakkah kau pikirkan? Itu memang ada. Tapi itu yang pertama bukan berarti mengagungkan akal, bukan. Gitu. Nah sekarang oke, kita perhatikan yang ngomong ini sebenarnya kata kalau pakai akal sehat. Tetapi kalau orang yang berakal, ya itu juga terlihat kok dari apa? Dari ucapannya, dari setiap narasi yang dikeluarkannya, dari setiap pilihan-pilihan kalimat yang keluar, dari setiap pilihan-pilihan kata atau diksi yang keluar. Jadi pilihan kata tuh namanya kata ya. Ini biar saya jelaskan dulu nih. Kadang-kadang ini orang nggak ngerti, main diksi-diksi aja.
Kalimat-kalimat generasi-generasi aja itu berbeda. Kata, ya, berasal dari kata suku kata. Nah, kalau diksi itu adalah pemilihan kata. Jadi kalau bicara diksi itu ada konteks di sana, ada konteks dan ada konten. Kontennya di mana, konteksnya di mana. Tuh. Nah, kalau kalimat, sebelum kalimat itu ada frase. Frasenya ada lagi, gitu kan? Bagaimana frasenya itu? Frase digunakan adalah untuk menyatakan sesuatu. Satu kalimat tunggal itu frase itu, sebelum jadi sebuah kalimat majemuk nantinya. Contohnya ayah makan, itu frase. Di mana? Di pasar, di selokan, di rumah makan. Nah, gitu. Itu nanti kan di. Nanti ada kata ayah makan, kata kerja, di-nya itu ada menunjukkan itu kata tempat gitu. Tempatnya di mana? Di itu kan predikat, objek, subjek. Silakan teman-teman sudah belajar tentang tatanan bahasa. Oke, saya kembali, tidak usah terlalu jauh, saya bukan ke situ arahnya. Diksi-diksi yang keluar orang mengagungkan katanya itu adalah akal sehat. Kenapa diksi dan kata-kata yang keluar itu, pemilihan kata itu adalah kata-kata yang tidak santun, bahkan terkesan kotor dan jorok. Ingat saudara-saudara, kata-kata yang keluar itu adalah menggambarkan jendela hatimu. Mulutmu itu jendela hati. Ya. Orang yang baik itu tidak akan melakukan kata-kata yang buruk. Oke, banyak yang berkeles. Contohnya Rocky Gerung. Dia menguasai kata-kata bajingan. Pernah heboh, bajingan, gitu kan. Lalu dia dengan ilmu filsafat yang mengatakan bajingan itu sebuah pedati di orang Jawa yang mengendari kuda seperti itu namanya bajingan. Hei, tidak begitu Rocky Gerung. Nih dengarkan saya ngomong sekarang. Bajingan itu asal kata bajing. Jelas ya? Jadi jangan Anda memframing, Anda mencari alasan-alasan yang lain. Anda mau bersilat lidah. Bajingan asal kata bajing. Bajing. Bajing itu apa? Seekor binatang. Bajing, seekor binatang. Yang bajing seperti apa bentuknya? Itu kayak musang, itu sejenis dia, satu spesies, itu bajing. Apa sifat daripada binatang ini? Sifat dulu ya. Sifat binatang ini adalah suka mencuri kelapa, membolongi kelapa petani-petani, membolongi buah-buahan. Itu bajing itu. Nah, bajing yang lincah disebut dengan bajing loncat. Bajing loncat, loncat sana loncat sini dari satu pohon ke pohon lain. Itu bajing loncat gitu kan. Lalu ya, kata ini ya, itu kan denotasi tuh, denotasi kata sebenarnya. Menjadi konotasi ketika ini berubah menjadi sifat, diibaratkan dipersonifikasikan kepada sifat manusia. Ya, contohnya bajingan. Artinya manusia yang mempunyai sifat seperti si bajing, yang suka membolongi kelapa, suka makan buah, petani, pohon apapun, jambu kah, apapun itu sifatnya seperti si bajing itu. Gitu. Jadi kalau misalkan ada orang sifatnya kayak gitu disebut dengan bajingan gitu loh. Yang punya sifat seperti bajing. Konotasi untuk menggambarkan misalkan katakanlah orang yang merampok kendaraan-kendaraan para sopir di terutama daerah-daerah mana ya, sopir-sopir jarak jauh itu malam-malam dia bergerombol, itu disebut dengan bajing loncat. Kenapa disebut bajing loncat? Karena sifatnya sama seperti yang bajing tadi itu, yang loncat dari pohon ke pohon. Nah, sifat yang perampok ini adalah dari satu truk ke truk yang lain, ya. Bung Rocky, Anda jangan ngeles. Anda mau mencari selamat itu dengan kata-kata bajing adalah bahasa Jawa. Semua kita tahu yang namanya bajing adalah binatang, seperti musang. Lalu Anda memberikan suatu, seakan-akan memberikan pengetahuan baru. Tapi itu menurut saya, itu Anda menyelamatkan diri padahal untuk menyesatkan orang lain, membenarkan diri Anda. Ini Bung Rocky. Satu lagi, saya akan kritik nih soal juga Bung Rocky. Kenapa? Ada efeknya banyak sekali. Bung Rocky inilah orang pertama sekali yang menasbihkan
dan melegalkan di segala aspek, di segala konten, di segala kondisi kata dungu. Kata dungu memang ada dalam bahasa Indonesia. Nah, bagaimana kata dungu itu sendiri? Kata dungu itu di bawah daripada bodoh untuk ketingkatan IQ ya, kecerdasan. Jadi dungu itu di bawahnya bodoh. Di bawahnya bodoh lagi ada lagi tolol, gitu kan. Ini saya mengucapkan ini bukan kata kasar, tapi saya mau memberikan contoh. Ya. Nah, saking kasarnya kata-kata itu, ini kan menyangkut pendidikan sebenarnya. Kalau dulu orang tua saya, ya, kalau dia ingin mengatakan bahwa kekonyolan saya sebut kekonyolan ya, ketidaktahuan saya, ketidaktahuan itu kan bodoh. Kalau orang tahu jadi pintar, itu bodoh sebenarnya. Berarti nggak terlalu kasar dalam konteks dan konten tertentu. Bodoh nggak terlalu kasar. Ya. Orang yang tidak belajar ya bodoh. Supaya dia nggak bodoh ya belajar. Tetapi orang-orang tua kita zaman dulu untuk menyatakan sesuatu itu dia memakai majas ironi. Orang tua kita zaman dulu. Jadi misalkan saya melakukan kesalahan, orang tua saya itu mengatakan begini, bukan bodoh kamu, itu bukan. Dia mengatakan pintar banget kamu nih, masa gini aja nggak ngerti. Tuh. Jadi pakai majas ironi, sehingga kita terdidik kesantunan, kesopanan dalam berbahasa. Ya. Nah, bagaimana kata-kata dungu? Dungu itu juga pernah diutarakan, digunakan oleh Luqmanul Hakim kalau nggak salah dalam sebuah sejarah, yaitu hanya keledailah yang masuk ke dalam lubang yang sama untuk kedua kali. Itu untuk menggambarkan kedunguan. Jadi orang yang satu kali salah lagi itu dungu, gitu kan. Tapi konteks Rocky di sini, Rocky Gerung menyatakan dungu itu bukan itu. Dia menyatakan dungu dalam konteks itu untuk menjatuhkan mental lawan bicara, untuk menjustifikasi lawan bicaranya, termasuk mengganggu emosional lawan bicara, sehingga lawan bicara itu jadi emosi dan setelah itu bertutur kata yang dibalas dengan kata-kata yang tidak pantas, ataupun jadi narasi-narasi yang keluar itu jadi berantakan. Saya melihat di situ. Jadi psikologinya adalah orang kita mau mengatakan itu tuh untuk mengatakan dungu kepada lawan bicara. Bahkan termasuk kepada pejabat-pejabat negara kita, entah itu menteri atau presiden, itu kata-kata dungu hal yang biasa buat Rocky. Nah, pertanyaan saya, apakah itu hal biasa? Tidak, saudara. Kata dungu itu kesakralan, versi saya ya, kesakralan yang harusnya disembunyikan dan tidak digunakan di sembarang tempat. Apalagi oleh seorang katanya akademisi, katanya ilmuwan. Ya. Masa seorang akademisi katanya yang berapa 7 universitas ngajar mengeluarkan kata-kata kasar seperti itu? Bagaimana anak didiknya nanti? Lalu ini juga dibawa ke dalam sebuah forum masyarakat. Ya wajar sekarang banyak kasus-kasus, banyak masyarakat kita yang terjebak, termasuk para habaib, termasuk para ulama. Sekarang keluar kata-kata di ceramah-ceramah atau kata-kata kasar, dungu, goblok, bodoh, keluar kata-kata itu. Terjebak kalian. Termasuk saya sebut saja nih, sekarang jadi anggota dewan, Pak Ahmad Dhani dulu pernah mengeluarkan kata-kata kasar kepada Pak Ahok. Cuy, ketika nggak salah dalam Twitternya, langsung dipenjara. Pertanyaan, kenapa Rocky Gerung nggak ada yang menuntut? Kenapa? Karena merasa Rocky Gerung menganggap nih, teman-teman umat muslim nih menganggap Rocky Gerung membela umat Islam. Rocky Gerung bukan membela umat Islam. Dia membela buah pikirannya. Ulangi ya, Rocky Gerung itu membela buah pikirannya sendiri. Dia bukan membela sebuah kebenaran orang lain. Dia membenarkan pikirannya sendiri. Mau bukti? Kamu cari nanti video-videonya. Itu sudah dinyatakan sendiri dan diakui sendiri oleh dia. Sebenarnya saya sudah lama bicara ini. Lihat
saya yang lalu saya kritik tentang Rocky Gerung. Jadi dia tuh bicara tentang kebenaran otaknya sendiri. Dia paksakan. Saking dia paksakan, ada sebuah contoh. Ada sebuah contoh. Negara terkaya di dunia, dia jawab aja Indonesia asalnya. Apa ikan yang paling pintar, dia jawab paus, kayak gitu kan. Begitu itu salah, dia putar-putar. Itu menandakan bahwa dia itu membenarkan pikirannya sendiri, dia memaksakan. Dan lucunya masyarakat itu mengikuti gitu loh. Menasbihkan ya. Ayolah kritis. Sampai yang terakhir Rocky Gerung ini ya, minta maaf saya buat teman-teman yang sudah mengundangnya untuk menjadi pembicara di sebuah pesantren dengan alasan landasan tadi itu, akal sehat. Masa anak-anak pesantren, orang pesantren lebih kalah akal sehatnya? Ya nggak bisa begitulah. Narasumber yang muslim juga banyak kok, yang orang betul-betul dia adalah seorang yang muslim, yang mengerti khafah. Masa Rocky Gerung juga kita agama nggak tahu gitu kok, nggak jelas. Apa kata dia soal agama? Agama privasi saya, pribadi saya, tidak perlu diutarakan. Ini banyak sekali kontradiktif. Please deh. Yang terakhir ini, yang paling penting. Akibat daripada contoh-contoh Rocky Gerung dalam publik ini, ada seorang anak SMP yang sudah menghina Bapak Presiden, yang menyatakan Bapak Presiden itu merusak tatanan, bahasa-bahasa kasar yang keluar. Heboh. Ya. Jadi narasi, diksi tentang kata-kata dungu, goblok, kasar, please jangan lakukan. Dan untuk para penceramah, para guru, pengajar, hentikan itu kalimat itu. Nanti Anda terjebak. Masuk, ada yang nuntut Anda, masuk kantor polisi. Pertanyaannya, kenapa Rocky Gerung sampai sekarang belum ada yang nuntut? Ayo, itu tanda tanya besar, dipertanyakan saudara-saudara. Ayo, mau kita bilang konspirasi? Saya nggak punya bukti, nggak bisa saya mengatakan itu. Tetapi mari kita berpikir logis, kenapa kata-kata Rocky Gerung yang kasar tidak sampai diketarik. Bahkan dalam pengadilan pun dia berani mengatakan kalimat kata-kata dungu. Ya, berani. Itu hebat. Hebatnya apa? Ada sesuatu yang Anda tidak tahu dan Anda terjebak semuanya. Jangan terjebak. Kita tidak menafikan ataupun mengharamkan kata-kata bodoh. Memang ada kata-kata bodoh, lawan kata bodoh adalah pintar. Gitu kan. Memang ada. Tapi seyogyanya digunakan dalam konteks dan konten tertentu. Waktu saya mengajar, saya menghindari menggunakan kata-kata bodoh, tolol, atau sebagainya. Maka saya plesetkan yang agak diperhalus. Misalkan saya menggunakan kata belahau, saya bilang gitu kan. Belahau nih, kalau saya di Pontianak tuh untuk menggambarkan kekonyolan kawan kita, gitu kan. Sebenarnya bukan bodoh sih, konyol gitu kan, konyol, ketidaktahuan atau apalah. Nah, kita sebut dengan kata belahau. Belahau itu tidak terlalu menghina, tetapi bahkan menjadi sebuah candaan yang tidak menyakiti hati. Jadi saya kalau menggunakan murid saya dulu yang nggak tahu itu, saya gunakan aja kata-kata belahau kamu, gitu kan, sambil ketawa, gitu kan, ekspresi seperti kita tersenyum. Kalau dia nggak ngerti lagi, saya tambah kodrat, belahau kodrat kamu ya, kayak gitu kan. Itu jadi dulu tuh kodrat itu kata-kata saya tuh dari sejak saya mengajar gitu. Sekarang alhamdulillah udah digunakan banyak banget kodrat gitu kan. Tapi kata depannya nggak enak banget. Kata depannya goblok kodrat katanya. Aduh, jadi nggak enak banget tuh. Ya cukuplah belahau kodrat. Artinya kalau orang tua saya lebih halus lagi. Pintar banget kamu nih. Masa kita aja nggak ngerti? Itu orang tua saya, bapak saya ataupun mama saya. Ya, saya nyebutnya anci saya ataupun umak saya. Itu begitu. Pintarnya kamu, nggak pernah dikatakan bodoh, nggak pernah. Ada lagi, kalau misalkan secara fisik, hukuman fisik. Pernah suatu ketika, misalkan, ini pengalaman, dan mungkin kalau sekarang dianggap kekerasan kepada anak nih. Ketika saya pernah bicara kasar kepada kakak saya, abang saya, maka orang tua nggak pakai nunggu tarsok ngasih pelajarannya. Ambil cabai dan lagi ngulek, udah cobek aja di mulut, set, kan pedas tuh. Tapi itu efek jerah.
sehingga kita pun nggak berani ngeluarin kata-kata yang kasar. Sekarang ada yang begitu, coba orang tua boro-boro mau ngasih cabai dulu ke anak, baru ngasih sapu ke itu aja langsung dilaporkan ke polisi kan. Ini ada memang pergeseran yang berubah, tetapi minimal kita orang tua yang mencontohkan aja lah supaya anak-anak kita juga tidak memberikan kata-kata yang mengeluarkan kata yang buruk. Nah sekarang rumah tangga kita sudah memberikan contoh yang baik. Tiba-tiba ada seorang Rocky Gerung dan lain sebagainya dan tokoh-tokoh yang lain ya melegalkan kata-kata dungu. Apa nggak miris kita? Ya, saya berharap sadarlah saudara, hentikan kata-kata itu. Ya kalau jangan kasih panggung lah kayak begitu, ngapain sih? Apalagi panggung di pesantren segala macam. Ampun, saya bilang memang nggak ada tokoh lain apa? Ya, pembicara mantik, ilmu mantik itu kan ilmu mantik gitu sebenarnya. Masih banyak kok yang masih jago soal mantik ataupun filsafat. Contohnya Abu Ar-Razi itu dia menguasai mantik, dia menguasai filsafat kok. Harus seperti itu. Ya, saya kira demikian. Mudah-mudahan bisa menjadi pencerahan. Kalau tidak cerah, maka silakan, mendung tak berarti hujan. Saya tahu saya ngomong yang belakangannya adalah tidak nyambung. Semoga Anda tambah bingung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.